Kamu berapa jumlahmu sekarang? Dengan khidmatannya? Tanpa di tahun depan tuh narik orang mau dulu lagi berarti. Ya, biar gak menyedihkan kalian ini. Kelas 7 awalnya menyedihkan. Lama-lama mereka bangkit dari keterpurukan. Kita lihat kelas 6. Apakah mereka tetap terpuruk dan ridho dengan kebodohan, kemalasan, disuruh bangunin istighosah telat terus, nggak berubah sampai sekarang, atau nanti mungkin malam sudah awal bangunnya, saking awalnya belum waktunya. Kamu itu masih di kelas tahfidz. Cobalah usaha untuk hatam gitu loh. Masa nggak ada greget hatam blas. Apa gunanya baik maulid dan berkali-kali kalau ujung-ujungnya kamu juga masih juz 5 terus. Kelas 6 ini berapa orang Pak kira-kira yang di kelas garden? Dari 100, jadi kurang lebih ya 100 orang ini masih belum layak jadi hafid Al-Quran. Coba di sini yang udah hatam berdiri. Subro-gubro coba lihat itu. Ya lumayan juga ya. Yang kelas 6 tahun ini, coba berdiri. Program hatam sampai kelas 6 mana berdiri? Kelas 6 tahfidnya kelas 6 lah ya, masa ya diniahnya kelas 6 semua. Ini kalian nih mau hatam tahun ini? Oh, sedikit Pak ya? Ya nanti Pak Ahmed kita panggil. Hei, ngaji terus. Paham nggak? Kalau sendiri nyuruh saya datang. Kalau saya datang ya setelah aku begini satu-satu. Yang kelas 5 nyuruh diri. Oh, berarti nggak akan pernah merasakan yang lain baju hijau, kamu baju coklat. Apa indahnya hidup kalau cuma pakai baju hijau terus? Berapa teman-teman? Fat Mas Fat, jujur aja, biasa aja. Goblok ngaku aja sudah. Ini tim taskil kayak gini nih. Kelas 4 3. Siapa yang masih kelas 3 kok gak berdiri bisulan matanya ini? Dua. Mas 2. Tadi Anda masih belum berdiri terus udah baca pas 1. Mas 2 ada? Gak ada?
fikun. Kamu kok gak mutolaah gimana tadi? Wis bohong. Kelas 1. Mana yang kelas 1? Arfan. Kelas berapa, Pan? Cobalah renungi. Sebelum maulidannya panjang-panjang. Direnungi 6 tahun di pondok. Lama loh 6 tahun itu. Terus kamu buat main-main sampai akhirnya kelas 6 masih kelas 3, kelas 4, kelas 5. Itu kan berarti kalau yang kelas 6 terus tahfidz yang kelas 6 itu ya normal, mengarah ke baik. Kalau yang sudah khatam istimewa, bro istimewa dan luar biasa. Jadi ada orang yang ngomong, kan kita itu ngapal Quran kan bukan tujuan, Pak. Tujuannya itu ridho Allah. Iya, di antara Allah itu ridho kepada orang yang mau menghafalkan Quran. Dan kamu akhirnya kurang diridho ya, nggak diizinkan hafal Quran. Karena pada hakikatnya bukan kita itu pengen atau enggak jadi hafid Quran. Pada hakikatnya itu kita itu diizinkan oleh Allah atau tidak memasukkan Quran di hati kita itu. Ini maulidan kok malah ngomong Quran. Loh, kalau Nabi gak dapat Quran ya gak jadi Nabi. Ya, Nabi jadi Nabi mulai kapan? Mulai dapat Quran. Sebelum dapat Quran memang beliau orang mulia, tapi bukan Nabi. Yang tampak kenabiannya. Ya, maksudnya gitu. Aslinya sudah diangkat jadi Nabi mulai Nabi Adam belum lahir, tapi ditampakkan kenabiannya kapan? Setelah dapat wahyu yang pertama, yaitu Al-Quran. Maka maulidan itu tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran juga. Orang yang maulidan dalam keadaan belum hafid Quran itu perlu menangis. Ngaku cinta Nabi, tetapi tidak pengen menghafalkan kitab yang dibawa oleh Nabi. Gak ada orang ngomong lagi, saya ini juga pengen kok Ustadz. Ya gimana lagi, apa ngarang novel cinta aja bisa. Kayak majalah Tragel di Bennett sekian tahun. Al-Quran kok gak bisa, ya otak porno begitu. Kena lagi. Mantap terus. Berapa tahun kena kawan? Nih, kalian mau masuk kelas 7 nanti. Semoga aja naik lah. Persiapan sebelum naik kelas 7 itu, catatan Bukhari sudah disiapkan dari sekarang. Orang itu kalau pinter gak mau menyusahkan dirinya, gak mau dikejar-kejar. Maka kalau kau pinter dari sekarang kau udah nulis, sehingga orang lain pada kesusahan, kamu tinggal senyum-senyum saja. Itulah prinsipnya orang soleh itu begitu. Orang soleh di dunia yang lain pada senyum, dia nangis. Yang lain pada nangis, dia tinggal senyum ketika di akhirat. Prinsipnya orang soleh itu begitu hidup. Ya sama dengan prinsip bahasa Indonesia itu, bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit ketika di dunia, bersenang-senang ketika di surga. Itu prinsipnya. Makanya kalau orang itu gak punya pikir seperti itu, pengen enak di depan, itu namanya pikirnya ahli neraka. Ahli neraka itu pikirnya pokoknya yang penting depannya enak, akhirnya gak enak, gak masalah. Tapi kalau ahli surga itu yang dipikir bagaimana akhirnya enak. Maka mau memilih pikir ahli surga apa ahli neraka? Ahli surga itu seperti baginda Rasulullah SAW. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah,
Apa yang dikatakan? La rahata ba'dal yaum. Sudah, mulai hari ini tidak ada istirahat lagi. Gak ada istirahat tuh kira-kira capek atau sangat capek? Sangat capek. Terus dikerjakan tuh 23 tahun tanpa kenal lelah. Memikirkan umat, mengajak umat, menangisi umat, merisaukan umat, berjuang, berdarah-darah demi umat. Di ujung kehidupannya, apa yang beliau katakan? Baru di dunia ini apa yang beliau katakan? Ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha datang kepada beliau ketika beliau hendak merenggang nyawanya, beliau mengatakan, ya Karbaba, wah Karbaba, alangkah sulitnya, alangkah payahnya, alangkah susahnya, apa yang menimpa engkau wahai ayahku, sambil menangis. Maka Nabi senyum mengatakan, la karba ala abika ba'dal yaum, wahai putriku, ayahmu setelah hari ini enggak susah lagi. Itu namanya orang pinter. Pikiran ahli surga itu pengen senangnya itu di belakang, karena kalau senang di belakang itu enggak ada ujungnya lagi. Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu perang, pulang dari perang sakit deh, pulang dari perang itu sakit, tergeletak. Tiba-tiba itu melek, senyum. Limisli hadza falyamalil amilun. Untuk perkara seperti inilah, yaitu surga, hendaknya orang-orang pada beramal terus mati. Nah, dulunya nggak pada senyum, nah, begitu mati salah senyum. Jangan sampai hidupnya itu senyum terus, matinya malah nangis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini usaha apa? Usaha untuk mengobarkan api cinta kepada orang yang paling mulia, yang kecintaan kepadanya mendatangkan pahala, kecintaan kepadanya menghasilkan surga, kecintaan kepadanya mendatangkan ridha Allah untuk selama-lamanya. Kita berusaha untuk menampakkan cinta, menampakkan kegembiraan kita dengan kelahiran orang yang paling mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya. Hadirin yang mulia, orang itu kalau imannya lurus, maka dia tidak akan bergembira dengan Nabi itu setahun sekali, tidak. Dia akan bergembira kepada Nabi, bergembira dengan kelahiran Nabi, bergembira dengan diutusnya Nabi 24 jam. Setiap dia mau pakai pakaian, dia ingat, kalau Nabi nggak ngajari saya pakai pakaian, tentu sekarang saya masih telanjang. Dia makan bismillah. Kalau dulu Nabi nggak mengajari saya bismillah, mana mungkin saya makan ingat kepada Allah. Mana mungkin saya makan pilih makanan yang halal. Mana mungkin saya makan cari perkara yang dengan cara yang halal. Tentu saya akan makan dari sembarangan tempat, karena Nabi lah saya berikan bismillah. Ketika dia berjalan menuju masjid, kakinya tersandung, keluar darah, dia tersenyum mengingat baginda Nabi. Karena Nabi lah darah di kaki saya ini ada nilainya di sisi Allah. Orang itu kalau dia itu imannya normal, maka dia akan ingat Nabi 24 jam. Tapi kalau imannya tidak normal, dia akan bertanya kepada orang, kenapa kamu gembira dengan kelahiran Nabi? Siapakah Anda tanpa datangnya Nabi Muhammad SAW? Siapakah Anda kalau Nabi tidak utus di dunia?
Siapakah Anda kalau Nabi tidak mendakwahkan agama? Siapakah Anda ketika kalau Nabi tidak mengajarkan kepada Anda tata cara menyembah Tuhan Anda? Semua kebaikan yang kita dapat itu semua berkahnya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat memahami perkara ini mengatakan, wallah laula kama tadaina, demi Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena engkau mahtadaina, kami tidak akan dapat petunjuk. Wala tasaddaqna, kami tidak akan sedekah. Wala sallaina, dan kami tidak akan pernah sholat. Sholat ingat baginda Nabi, sedekah ingat baginda Nabi, baca Quran pun ingat kepada baginda Nabi. Ini Quran yang dulu telah dibawa oleh baginda Nabi. Baginda Nabi rela nyawanya hilang demi Quran sampai kepada kita. Kenapa kita menyanyiakan masukan lelang? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang cinta tidak akan pernah melupakan kekasihnya. Seorang yang cinta tidak akan pernah melupakan kekasihnya. Kadang-kadang kita ini ngaku cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya katakan kemarin, namanya disebut, hatinya nggak ngerespon. Ini satu permasalahan besar. Maka tidak heran Nabi mengatakan, ba'uda man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi. Kemudian beliau mengatakan amin. Kenapa? Orang yang dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kemudian dia tidak baca salawat, memang hatinya sudah mati, layak untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Seandainya ada orang yang kita anggap mulia, yang kita anggap istimewa, yang kita anggap berjasa kepada kita, yang kita anggap luar biasa, memiliki banyak kelebihan dalam dirinya, lewat di depan kita, maka otomatis yang terjadi kita akan merespon. Yang duduk jadi berdiri, yang baring jadi duduk, yang menyelonjorkan kakinya jadi dilipat dengan baik, yang ngantuk jadi hilang ngantuknya, karena kita menghormati orang yang lewat di depan kita. Sekarang orang yang termulia, orang yang paling istimewa, orang yang paling luar biasa, orang yang paling berjasa kepada kita, namanya disebutkan, kok kita gak respon. Betul-betul kita hati yang sudah mati, sudah bertahun-tahun sebelumnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat tidak harus rencaan, tapi salawat harus selalu dilakukan. Ada orang setelah ditarikib salawat, maka setiap dia nama Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam, bukan karena cinta, karena capek ditarikib. Karena capek dia kan kencang menyebut nama Nabi, membacakan salawat dengan kencang, tapi padahal hatinya cukti, namanya bayan, apa ada Dauratul Hadis ya, sebentar ya ada nama Nabi. Masa orang yang suruh salawat terus, apa nggak capek tuh mulutnya orang? Akhirnya dia diam saja, kencang. Kemudian kalau orang yang ngomong sudah lupa, besoknya nama Nabi disebut, dia tidak akan pernah baca salawat. Semoga Allah jauhkan kita dari seperti itu. Bahkan kalau ada orang baca salawat dianggap kurang kerjaan, ya dia itulah yang kurang otaknya. Maka orang cinta itu gimana? Orang cinta itu seperti Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau mengatakan, aku tidak pernah tidur kecuali mimpi bertemu baginda Rasulullah SAW. Inilah orang yang mulia, inilah orang yang cinta itu seperti itu. Kita ngakunya cinta kepada Nabi, sudah 20 tahun jadi orang Islam, nggak pernah mimpi ketemu Nabi. Ada peninggalan Nabi di sana yang nggak tertarik untuk melihat. Sudah pernah Ustaz, masa perlu diulangi lagi? Ngecek orang yang ghairu mahram saja yang dosa itu diulang berkali-kali dan saya. Padahal itu ada dosanya. Datangi peninggalan Nabi kok nggak tertarik sama sekali. Hati apa sebenarnya hati kita ini? Hadirin yang mulia,
Kita ini bukanlah orang yang cinta. Kita ini baru berusaha cinta. Katanya baru berusaha cinta. Kalau cinta yang sebenarnya bentuknya nggak seperti kita begini. Cinta itu sudah seperti kita itu terus namanya sahabat tuh apa itu? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Orang iman yang normal. Maka walaupun hanya sekejap dalam hidupnya, walaupun hanya terlintas, maka pasti dan pasti dia pernah merasa rindu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tangis menangislah, risaulah, sedihlah kalau rasa itu belum pernah ada di hati kamu. Karena ini minimalnya orang cinta itu begitu. Mullah Ali Qori beliau mengatakan, orang yang iman seburuk apapun dia, sejauh apapun dia dari baginda Rasulnya, seburuk apapun amalannya, sebanyak apapun dosanya, pasti dan pasti dia pernah merasa rindu pengen ketemu Nabi, itu mesti ada. Kalau orang iman di hati itu nggak pengen sama sekali ketemu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu juga nggak pernah, teringat juga tidak pernah, terbetik harapan nggak pernah. Nah, ini imannya itu dipertanyakan ini. Maka banyak orang dari kita ini terbetik pengen mimpi ketemu baginda Nabi, pengen aja belum pernah. Makanya ada syair yang bagus tuh. Ahmad ya nurul huda bi syauqun faqal madaini. Gimana? Tarju an tarak ruhi wa habibi fidak. Ahmad ya nurul huda bi syauqun faqal madaini. Tarju an tarak ruhi wa habibi fidak. Jadi orang normal begitu. Aini tarju an tarak ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang mata saya penuh dosa, hati saya penuh perkara-perkara yang gak meridhokan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya ini pengen ya Rasulullah untuk bisa memandang wajah engkau yang mulia. Nah ini kok pengen aja belum pernah, atau doa pun juga belum pernah. Kalau ada orang doa pengen ketemu Nabi, dia malah ketawa atau malah tidur. Ini betul-betul jauh. Para ulama dulu di antara amalan yang habis-habisan mereka kerjakan itu apa? Amalan biar ketemu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma bihaqqi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam arini wajha Muhammadin halan wa ma'ala. Di antara doa yang diajarkan kita ya, Allahumma bihaqqi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam arini wajha Muhammadin halan wa ma'ala. Ya Allah, dengan keagungannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tampakkanlah kepada aku, perlihatkanlah kepada aku wajah yang paling mulia, yaitu wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halan di dunia ini ya Allah, wa ma'alan dan di akhirat. Karena Nabi mengatakan, wail, al-wail, kullal wail, al-wail liman la yarani yaumal qiyamah. Kecelakaan bagi orang yang tidak bisa melihat aku pada hari kiamat. Siapa orang yang tidak bisa melihat Nabi pada hari kiamat? Yaitu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, orang yang telah mendengar namaku disebutkan tapi dia tidak baca salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ahtatum ayyuhat talamidah. Allahumma
shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Laisa sallu alaihi. Gimana itu gak selesai-selesai jadinya? Allahumma shalli ala Muhammad sallu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad sallu alaihi. Gimana gak jadi bayang jadinya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Nah, inilah haji itu kalau gak serius cuma nyocot doang, gak dipikirkan artinya. Kita berharap pertemuan malam ini disowankan kepada baginda Nabi. Nabi lihat ini orang-orang kelas 6 terangkil ini masih ada kecintaan kepada engkau. Mereka juga bikin maulidan walaupun terlambat daripada kelas yang lain. Semoga Nabi senyum melihat pertemuan kita malam ini. Masya Allah. Bukti cinta yang kedua, selain orang yang cinta itu tidak pernah melupakan yang dicintainya, bukti cinta yang kedua, orang yang mencintai itu selalu usaha mengamalkan amalan yang orang yang dicintai. Katanya cinta pada Nabi, Nabi sholat, kamu gak sholat. Katanya cinta kepada Nabi, Nabi baca Quran, kamu ya Qurannya masuk lelang. Katanya cinta kepada Nabi, Nabi berjuang, kamu malah tinggal di pondok gak mau keluar. Nah ini namanya cinta palsu. Makanya kalau yang jatahnya keluar, ini harus betul-betul keluar di jalan Allah. Untuk apa? Untuk mencintai baginda Nabi. Keluar itu penting loh. Sampai Kiai dulu pernah bilang, wali pada zaman ini kok gak ikut dakwah ala ini, dicopot kewaliannya sama Allah. Kiai dulu pernah bilang gitu. Lah sudah gak wali, gak dakwah, anti dengan orang dakwah, mau cari tempat di surga itu surga sebelah mana? Hah? Karena golek surga sing di model kuwi. Masya Allah. Di antara bentuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari kehidupan beliau. Mempelajari kehidupan beliau. Itu ini ngaku cinta Nabi, ngaku umat Nabi, Sirah Nabawiyah belum pernah hatam. Novel 1000 halaman selesai, walaupun 1 malam, Sirah Nabawiyah 6 tahun pun gak kelar. Nah itu cintanya sama siapa? Nanti kalau dikumpulkan sama yang begitu-begitu bagaimana? Makanya kadang-kadang orang itu gak pinter, cinta kepada orang tuh gak pinter. Hati cuma satu, ngapain digunakan untuk mencintai perkara yang gak ada pahalanya? Maka datangi saja orang-orang yang ngefans sama BTS dan yang semacam itu, apa segala macam. Hei, Fulan, kamu ngefans dia. Saya doakan ya, biar nanti di akhirat kumpul sama mereka. Oh jangan! Gak akan ada orang yang berani mengiyakan kumpul sama orang begitu. Wah itu yang punya kaos Manchester United, Real Madrid dan sebagainya. Nah, coba nanti kalau ada pulang kok kaosmu ini ya, Masya Allah saya doakan semua kamu kumpul dengan kaos ini di akhirat sana ya Allah. Oh dia akan marah bisa sama kamu itu. Jangan gitu ya, jangan gitu. Kamu loh jangan gitu, jangan pakai lah. Masya Allah ini satu pelajaran penting nih. Satu pelajaran penting. Memang kalau cuma kita katakan saya doakan anakmu seperti dia, masih pada senang itu ahli dunia itu. Iya malah terkenal. Tapi kalau doakan kamu saya doakan ya di akhirat pas mati kumpul mereka nggak ada yang berani itu. Walaupun sejahil-jahilnya orang Islam, asal dia masih Islam ya,
imannya kepada akhirat masih normal, bukan hanya ke Islam KTP, imannya kepada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, hari akhir, takdir itu masih normal semua. Itu kalau dibilang begitu dia akan marah dan takut. Dakwahi orang-orang itu gampang saja. Ya fulan, masya Allah, pakai kaos ini, pacakmu pakai ini. Saya doakan kamu dikumpulkan dengan orang yang kau pakai kaosnya di akhirat selama-lamanya. Pasti nyamuk dia itu. Nyamuk nggak kira-kira? Walaupun preman, asal imannya kepada 6 perkara itu masih normal, terutama iman kepada kiamat masih normal, takut dia itu, begitu kan? Sekarang jadi banyak pertanyaan. Orang yang paling tampan di dunia ini siapa? Kita Nabi Muhammad SAW. Orang paling mulia di dunia siapa? Orang paling berwibawa di dunia siapa? Kita memakai pakaiannya orang-orang itu karena merasa mereka tampan, merasa mereka mulia. Akhirnya kita merasa kalau pakai itu terdongkrak ketampanannya atau kemuliaannya. Nah sekarang kenapa pakai pakaian sunnah kok merasa minder? Ayo jawab. Pakai sorban takut. Kamu kan pakai sorban tuh kalau waktu hataman saja. Kalau yang belum pernah hatam ya belum pernah pakai sorban. Padahal kamu tahu itu sunnah, tahu, nggak kuat dong. Sorbannya maksimal di leher, nggak kuat naik ke atas. Itu kiai juga nggak pakai sorban, tapi kiai nggak pakai sorban itu bukan seperti kamu. Kalau kamu itu nggak pakai karena kamu itu malu. Kalau kiai nggak pakai, ya lagi nggak pakai gitu aja. Belum dapat ilham. Apa kamu ikut pengen nunggu ilham? Ilhammu itu kan WC terus. Ya sudah, nggak usah jauh-jauh sorban. Peci, kapan nempel di kepala kamu? Iya, waktu di pondok. Pulang dari pondok, terbang peci. Merasa pakai peci itu nggak hebat. Karena peci itu pakaiannya orang yang paling mulia, paling tampan, paling istimewa, paling luar biasa. Kok kamu malu? Terus pakai topi pet malah nggak malu. Sebenarnya iman kamu itu di mana? Iman kamu itu, cinta kamu itu di mana? Ada seorang pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika itu beliau sahabat tinggal di Syam. Tengah-tengah makan, makanannya jatuh mau diambil. Maka orang bodoh tadi mengatakan, "Ya fulan, jangan diambil. Ini tempatnya modern bahasa sekarang. Ini tempatnya orang-orang modern, malu kalau makanan jatuh diambil." Maka sahabat mengatakan, "A'atruku sunnata habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li ajli haula'il humaqat." Apakah aku akan meninggalkan sunnahnya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi orang-orang goblok yang gak ada nilainya? Kenapa kita meninggalkan peci? Malu sama orang-orang tolol yang gak kenal agama. Kenapa kita meninggalkan jubah? Malu dengan orang-orang tolol yang gak kenal agama, yang calon-calon neraka. Bahkan sebagian dari mereka sudah masuk neraka. Kenapa kita malu kepada mereka? Itu orang hina yang gak ada nilainya di depan Tuhannya. Ini ada orang yang paling mulia di dunia, yang sementara dan di akhirat selama-lamanya. Kita malu pakai pakaiannya, kita malah pakai pakaiannya ahli neraka. Kalau kamu pakai sunnah di sini, di pondok Al-Fatah ini, biasa. Tapi kalau kamu pakai sunnah di luar sana, baru kamu orang istimewa. Di luar keluar jamaah. Kalau waktu keluar jamaah ya biasa juga, temannya masih banyak. Maka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tolol, orang-orang yang bangsat ke barat, mereka mengatakan, "Saya nggak terima kalau pakaian itu dikatakan sunnah. Pakaian seperti itu dulu dipakai juga oleh Abu Jahal, musuhnya Nabi. Hei fulan, saya tidak pernah pakai pakaian niat ikut Abu Jahal. Kalau kamu melihat ini kok merasa itu pakaian Abu Jahal, ya memang kamulah pengikutnya Abu Jahal." Siapa santri Al-Fatah ini yang mau pakai sarung? Niat, nawa itu ittiba'an li Abi Jahlin wa Abi Lahabin la'anahumullah. Kalla,
Ada orang yang pakai sorban pengen niru Umayyah bin Khalaf, nggak ada. Ada orang yang pengen pakai jubah pengen niru Al-Mughirah, Al-Walid bin Al-Mughirah, nggak ada. Semuanya memakai ini murni kecintaan kepada Nabi. Maka kalau ketemu orang seperti itu, ini menunjukkan mereka itu gak cinta kepada Nabi. Gak heran kalau ngomongnya begitu. Gak heran kalau ngomongnya seperti itu. Jangan sampai kamu ngomong seperti itu. Insyaallah semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, hasil maulidan malam ini, bagaimana istighosahnya bangun tepat waktu. Tanda majlisnya kabul seperti itu. Kalau istighosahnya sama-sama yang datang saya duluan, padahal rumah saya itu di pusat. Kamar kamu di samping masjid cuma beda 3 meter itu kemarin dia. Kamar sudah dipindah belum mau pindah itu gimana itu kira-kira orang taat sama kata tuh. 3 meter nggak kuat, ini 300 meter nggak telat. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka. Wa tabarrukan marhuma ma'suma. Wa la taj'alna wa la ma'ana wa la fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ghafir alaina ya Allah. العظام وحمل علينا يا الله من بركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. علينا من بركاته، وحمل علينا من أنواره، وحمل علينا من روحانيته، وحمل علينا يا الله من علومه، وحمل علينا يا الله من أنواره، وحمل علينا يا الله من قيوده في علومنا وأعمالنا ومساجدنا ومدارسنا مراكزنا. حمل علينا يا الله من بركاته في ذرياتنا وأهل بيتنا، في حركاتنا وسكناتنا، في سكوتنا وكلامنا، وفي جميع الأمور والأحوال والشؤون كلها بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم. شفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، dengan barakahnya kumpul kami di malam hari ini ya Allah. Mudahkanlah kami mimpi bertemu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah kami untuk mencintai beliau, mempraktekkan sunnahnya, mengikuti arahan-arahannya, sehingga mati husnul khatimah dalam sunnahnya dan berjumpa dengan beliau di surga untuk selama-lamanya tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ya Allah, pilihlah kami semua ya Allah agar diakui sebagai umatnya dunia akhirat. Pilihlah kami ya Allah sebagai penerus-penerus perjuangannya ya Allah. Pilihlah kami semua ya Allah untuk menjadi pewaris-pewaris ilmunya ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Ya Allah, berkah-berkah yang kau berikan kepada guru-guru kami, wali-wali muasyayikh kami, kau berikan kepada para sahabat, para nabi rasul, kau berikan kepada sabdul anbiya war rusul. Berikanlah kepada kami semua ya Allah dengan sempurna, dengan sempurna, dengan sempurna keburukan-keburukan yang kau jauhkan dari mereka ya Allah. Jauhkan dari kami urusan kami, dari hati kami, dari pikiran kami, dari kehidupan kami, dari keluarga kami, dari kelas kami, dari pesantren kami, dari rumah kami, dari semua urusan kami. Jauhkanlah dari kami semua ya Allah keburukan-keburukan itu ya Allah dengan sempurna, dengan sempurna, dengan sempurna, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerahmu ya Allah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, sekarang makan. Udah makan ya?